Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Coba senyum dengan orang yang ada di sampingmu sebentar. Ya. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk melaksanakan nasihat Injil. Jika engkau berpuasa, ya, minyakilah wajahmu supaya tidak kelihatan bahwa engkau berpuasa. Saya berharap walaupun Anda akan menerima abu pada sore ini, tapi puasa sudah dimulai dari tadi pagi. Betul? Ya, sebagian kecil menjawab betul. Mungkin sebagian berkata nanti kalau sudah diterima abu, maka menerima abu paling terakhir, biar puasanya lebih singkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, baris pertama dari bacaan pertama adalah sebuah bentuk undangan dari Tuhan. Tadi pada awal bacaan pertama yang kita dengarkan dikatakan, kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, meratap, kembalilah kepada Tuhan Allahmu, karena Dia penuh kelembutan dan penuh belas kasihan. Melalui undangan yang sangat indah ini, kita akan mendengar apa yang menjadi panggilan dasar dari Prapaskah. Panggilan itu pertama-tama melibatkan pengakuan bahwa saya adalah orang yang berdosa. Ya. Kita mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, bahwa dengan berbagai cara kita telah meninggalkan Tuhan, kita telah berpaling dari Tuhan. Itu juga melibatkan pengakuan bahwa Tuhan yang telah kita tinggalkan adalah Tuhan yang lembut, Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh belas kasihan, yang merindukan kita untuk kembali kepadanya. Jadi saya berharap kita melihat starting point dari perayaan Prapaskah. Pertama, kita memahami bahwa kita berdosa, dan yang kedua, kita mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih, yang mencintai kita. Lalu Santo Paulus dalam bacaan kedua yang tadi kita dengarkan melangkah lebih jauh dan mengingatkan kita bahwa Tuhan yang telah kita tinggalkan juga mencari kita dan terus mencari kita di dalam pribadi putranya. Tuhan yang telah kita tinggalkan itu, Dia tetap aktif mencari kita sampai Dia menemukan melalui pribadi putranya. Dikatakan bahwa demi kita Allah telah membuat manusia yang tak berdosa menjadi dosa, supaya dalam Dia kita menjadi kebaikan Allah. Allah turun menjadi manusia agar melalui Dia kita kembali ditarik kepada Allah. Betapa kuatnya pernyataan itu. Tuhan mengutus putranya untuk menjadi seperti kita, sehingga kita dapat menjadi seperti Dia. Allah melalui putranya melakukan perjalanan menuju ke kehidupan kita, hidup menjadi seorang manusia, sehingga Dia mengerti kehidupan kita, dan kita juga dapat melakukan perjalanan bersama Dia untuk kembali kepada Allah. Kehadiran atau inkarnasi dipandang sebagai perjalanan Allah masuk ke dalam kemanusiaan kita, dan kemudian Allah membawa kita kembali kepada kemuliaannya. Karena itu, abu yang akan kita terima, yang akan dioleskan di kening kita, hendak memberitahu dunia bahwa kita adalah orang berdosa. Jadi nanti ketika pertama Anda dikasih abu di dahimu, mungkin beberapa akan mulai memoto lalu memposting di media sosial. Ingat, itu pernyataan bahwa kamu orang berdosa. Ya, maka ketika kamu posting itu, kamu berkata dengan tanda itu, saya orang berdosa. Ya. Saya tidak tahu apakah kamu menyadari, atau mungkin berkata aku orang Katolik yang baik. Tapi intinya adalah ketika abu itu dioleskan di kening kita, kita mengakui bahwa kita orang berdosa. Ya.
Dan lihat, bentuk dari abu itu adalah bentuk salib yang menyatakan bahwa kita percaya kepada Allah yang kasih-Nya lebih kuat daripada dosa kita. Seperti yang dinyatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdoa. Ini hendak mengingatkan kita kembali bahwa di dalam kedosaan kita, ketika abu itu dikenakan di kening kita dan kita mengakui kita sebagai orang berdosa, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi pengakuan itu menghantar kita kepada pemahaman bahwa Allah ingin mengangkat kita, ingin membawa kita kepada penebusan. Kenapa? Karena Kristus mati ketika kita masih berdosa. Maka kematian Kristus membawa kita kepada hakikat kemanusiaan yang baru. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar ada 3 praktek klasik atau tradisional yang dilakukan orang pada masa Prapaskah. Praktek yang pertama adalah memberi sedekah. Lalu praktek yang kedua adalah berdoa. Dan praktek yang ketiga adalah berpuasa. Dan tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil bahwa ketiga praktek ini, sedekah, berdoa, dan berpuasa, dikomentari oleh Yesus. Digambarkan, ketiga praktek ini digambarkan sebagai 3 pilar Prapaskah. Ya. Ketiganya merupakan praktek yang berakar kuat dalam tradisi Yahudi. Tetapi kita harus menyadari bahwa ketiganya, sedekah, berdoa, dan berpuasa, adalah jalan yang akan membantu kita untuk berbalik lebih penuh kepada Allah. Ketiganya adalah sungguh-sungguh suatu jalan dengan 3 lapisan, karena berdoa, berpuasa, dan bersedekah saling terkait satu sama lain. Yesus menegaskan nilai ketiganya dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Tetapi Yesus juga memperingatkan agar kita tidak jatuh ke dalam praktek-praktek yang palsu, di mana kita justru mencari perhatian orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Tidak jarang bahwa dalam hal-hal baik kita berusaha mencari perhatian orang lain yang pada akhirnya berfokus kepada diri kita sendiri. Yesus berkata, jangan seperti orang-orang munafik itu. Biarkan Allah yang melihat apa yang tersembunyi, yang akan membalaskannya kepadamu. Ada godaan yang sangat kuat di dalam diri kita, saudara-saudari, karena apa yang tampak sebagai sesuatu yang mulia dapat menjadi sangat terarah kepada diri kita sendiri, dapat terarah kepada pemuasan ego kita. Itu tadi yang dikatakan oleh Yesus, kalau kamu bersedekah, berikanlah, tidak usah pamer. Kalau kamu berdoa, berdoalah, bahkan di tempat yang tertutup. Ya. Kalau kamu berpuasa, minyaki, cuci wajahmu, biar kamu tidak nampak lemas-lemas, lalu berkata kamu puasa ya. Ya. Lihat, sebuah undangan untuk masuk ke dalam inti kehidupan spiritualitas kita. Ya. Kita gampang jatuh atau tergoda untuk melakukan suatu hal yang mulia, tetapi pada akhirnya bisa berarah kepada pemenuhan ego kita. Injil menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus juga berpuasa. Kita tahu bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kita juga tahu bahwa Yesus berdoa dan juga dia terlibat dalam berbagai bentuk sedekah atau pelayanan, yakni pemberian diri bagi orang-orang membutuhkan. Maka dalam kesempatan ini mungkin perlu kita tahu bahwa secara lebih luas, puasa adalah sebuah tindakan yang mengatakan tidak terhadap apa yang mungkin menjadi hambatan bagi pertumbuhan hubungan kita dengan Tuhan, mengatakan tidak terhadap segala bentuk keegoisan. Jadi sekali lagi, ketika kita berpuasa, menahan diri untuk tidak memakan sesuatu, menahan diri untuk tidak mengucapkan sesuatu,
atau melakukan sesuatu, ini merupakan kata-kata tidak terhadap apapun yang mungkin menjadi hambatan bagi pertumbuhan hubungan kita dengan Tuhan. Mengatakan tidak terhadap segala bentuk keegoisan. Maka orang Katolik tidak bisa berkata, ya masa Prapaskah ini saya berpuasa, puasanya apa? Puasa berdoa. Enggak benar, ya, karena kita justru berpuasa itu mengatakan tidak terhadap hal-hal yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Sementara yang kedua, berdoa adalah mengatakan ya kepada yang lebih besar, mengatakan ya kepada Tuhan. Lihat, kalau berpantang itu atau berpuasa mengatakan tidak, sementara berdoa adalah mengatakan ya terhadap yang lebih besar, kepada Allah sendiri. Maka sering dikatakan masa Prapaskah juga adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk berdoa lebih daripada biasanya, karena kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, sedekah adalah mengatakan ya kepada orang lain. Ingat hukum yang paling utama, hukum moral, mencintai Allah dan mencintai sesama. Maka sedekah adalah juga bentuk penghayatan iman kita ketika kita mengatakan ya kepada orang lain. Ya, bagi kita orang-orang pengikut Kristus, mengatakan ya kepada Tuhan yang hadir dalam diri orang lain adalah bagian dari penghayatan iman kita. Maka bersedekah lebih banyak juga akan membantu kita untuk semakin memahami bagaimana Allah hadir dalam diri sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketiganya berpantang, berdoa, dan memberikan sedekah adalah cara untuk melakukan perjalanan menuju Allah yang telah melakukan perjalanan juga menuju kita. Ketiganya adalah cara untuk menanggapi panggilan Allah di awal bacaan pertama, kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu. Ketiga praktek Prapaskah ini saling terkait erat. Puasa adalah bagian dari pelayanan doa, dan memberi sedekah adalah tindakan kita mencintai Allah. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita teguhkan kembali komitmen kita. Ketika kita mengawali masa Prapaskah ini, maka kita sadar dan tahu bahwa tujuan paling utama adalah kita mau berbalik kepada Allah. Melalui pantang dan puasa, melalui sedekah, dan melalui doa-doa kita, semoga kita bisa bertahan hingga akhirnya kita merayakan Paskah, kemenangan Kristus sebagai Paskah kita, sebagai sukacita kita, dan kita semakin merasa penuh sebagai murid-murid Tuhan. Amin.